Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk suatu hari di mana kami boleh sama-sama beribadah kepada Engkau. Terima kasih untuk hari Sabat, hari istirahat di mana kami keluar dari segala rutinitas kami untuk betul-betul mengharapkan berkat Tuhan di dalam gereja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyediakan kepada kami semua segala berkat rohani yang cukup bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon anugerah Tuhan, kiranya Tuhan boleh menguatkan kami yang letih lesu dan berbeban berat, supaya kami bisa terus datang kepada Yesus Kristus dan menerima kekuatan yang baru dan kelegaan dari Kristus saja. Kami saat ini Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami, sumber arah hidup kami, sumber kebenaran. Kami mohon Tuhan supaya kami bisa fokus di dalam mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup kami pun boleh diubahkan melalui apa yang kami dengar dan kami hidupi. Berkatilah Tuhan setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan kembali eksposisi dari 1 Yohanes. 1 Yohanes, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk kita semua dari 1 Yohanes 4, ayat 1 sampai 6. Judul perikopnya adalah Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam salah satu bab dari buku Rasio Bagi Allah, karangan Timothy Keller, dijelaskan tentang sebuah ajaran yang mengatakan tidak mungkin hanya ada satu agama yang benar. Tidak mungkin betul-betul hanya ada satu agama yang benar. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Satu kalimat ini, ajaran apa ini? Kurang lebih ajaran itu mengatakan bahwa tidak mungkin hanya ada satu Allah yang benar. Ya, Allah yang benar itu ada banyak. Bahkan semua yang mengajarkan tentang Allah, semua yang mengajarkan tentang kebaikan, tentang kebenaran dalam agamanya masing-masing, itu adalah kebenaran. Apakah ini pandangan yang benar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita mendengar, udah semua agama sama, gak mungkin satu agama doang yang benar. Lalu kemudian orang Kristen itu berkata, iya betul ya, semua benar kok, seluruh agama itu benar. Tidak ada satu-satunya yang benar agama itu. Jawabannya adalah tidak, ini adalah ajaran yang salah. Justru seharusnya kalau kita melihat berbagai macam agama, berarti harusnya ada satu agama yang benar. Dan ada satu Allah yang benar. Dan itulah yang seharusnya manusia berdosa berusaha mencari, menemukan kebenaran itu di dalam dunia yang sementara ini. Meskipun kita tahu bahwa di dalam kekristenan kita sadar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mencari dan menemukan kita yang terhilang. Kita yang terhilang, bukan Allah. Allah tidak pernah hilang. Allah itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Kita yang terhilang. Posisi rohani kita yang sudah terputus dengan Allah karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita yang harus ditemukan oleh Allah. Ya, kita yang dicari Allah karena kita yang hilang, bukan Allah. Tetapi pada umumnya kita sebagai manusia berdosa itu Tuhan berikan wahyu umum, Tuhan berikan hati nurani,
Tuhan berikan kesempatan kita bisa hidup supaya apa? Supaya kita bisa mengenal kebenaran. Supaya kita bisa mencari Allah itu yang benar mana. Di antara seluruh agama yang ada di seluruh dunia ini, kita cari mana Allah yang benar, mana kebenaran yang benar itu. Pasti ada satu. Kalau semuanya benar, gak masalah semua agama itu kita terima. Gak peduli kita mau kemana saja tempat ibadah kita, gak peduli karena semua agama sama. Bapak Ibu sekalian, seorang pemudi berumur 24 tahun bertanya, bagaimana mungkin hanya ada satu agama yang benar? Anda adalah orang yang sombong jika Anda mengatakan agama Anda lebih baik daripada yang lain. Dan agama Anda bisa mempertobatkan orang-orang dari agama lain ke agama Anda sendiri. Kau itu orang yang sombong. Kebenaran agama sendiri paling benar ya. Semua agama itu sama baik. Dan semua agama itu dapat memenuhi kebutuhan pengikutnya. Nah ini pemuda ya. Pemuda itu mengatakan, wah semua agama sama kok. Jangan pikir satu agama saja yang benar ya. Semua agama sama. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak percaya ada satu agama dan satu ajaran yang benar, berarti kita percaya semua agama sama, ajarannya sama. Dan itulah yang benar. Ya, pemuda ini mengatakan demikian ya. Pemudi, perempuan. Bila semua agama sama, maka seharusnya orang itu punya banyak agama. Ketika ditanya agama kamu apa? Agama saya adalah Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu. Wah, semua agama sama kan? Gak boleh sebut agama satu. Kalau kamu katakan, saya gak percaya Tuhan, agama apa itu? Kepercayaan apa itu? Ateis. Tetapi semua agama sama, semua kepercayaan sama. Berarti kamu harus katakan ateis, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik itu agama saya. Semua agama benar, berarti semua agama adalah agama kamu. Dan itu nggak akan habis. Ketika ditanya kan biasanya agama kamu apa? Satu cukup kan, Kristen, selesai. Tapi kalau menganggap semua agama sama, saya percaya semua agama itu baik dan bisa memenuhi kebutuhan saya. Ketika ditanya kamu agamanya apa? Itu nggak akan berhenti mungkin 24 jam. Ya, karena kepercayaan di seluruh dunia ini begitu banyak. Ya, satu pertanyaan jawabannya wah panjang lebar. Saya percaya ini semua baik. Orang itu justru tidak punya pendirian dan tidak punya bijaksana membedakan seluruh agama-agama yang muncul. Kenapa? Semua agama sama. Itu namanya malas, tidak mau mikir, bodoh. Orang itu bodoh. Orang bodohlah yang menganggap semua agama itu sama. Itu orang paling bodoh, paling tidak mau belajar, tidak mau mengakui kebenaran itu sendiri. Oke lah, di dalam toleransi beragama kita katakan semua agama itu sama, meskipun dalam hati beda. Itu mungkin sebagai sopan santun, supaya kita tidak terlalu berselisih. Itu masih mending ya, itu cuman lip service aja. Ya semua agama sama, tenang, kita semua harus baik-baik. Padahal dalam hati mengatakan beda. Tapi kalau betul-betul mengatakan seperti pemudi ini, semua agama sama, itu sangat bodoh. Itu betul-betul bodoh. Orang itu nggak belajar, orang itu nggak sungguh-sungguh mengerti dengan rasionya. Ada perbedaan antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang lain, perempuan yang satu dengan perempuan yang lain, mobil yang satu dengan mobil yang lain, motor yang satu dengan motor yang lain. Semua ada perbedaan kok. Masa kita katakan kepercayaan itu semuanya sama? Yang benar adalah memang ada ajaran yang sama di antara berbagai agama, tetapi lebih banyak perbedaannya. Itu ya yang seharusnya kita nyatakan. Ya kita harusnya memberitakan sebenarnya semua agama sama. Oh iya, tapi ada bedanya juga. Nah, itu lebih halus. Kita sanggah, jangan iya terus ya. Ya semua agama sama, ya semua agama sama. Iya betul, tapi ada bedanya juga pasti. Ya kita bisa sebut demikian. Apakah betul pernyataan tidak mungkin hanya ada satu agama itu yang benar itu betul-betul benar? Tentu tidak ya. Justru di antara banyaknya agama dan kepercayaan pasti ada satu yang benar. Lalu ketika kita katakan agama itu yang benar, lalu kita nyatakan kepada dunia, apakah kita bisa disebut sebagai orang yang sombong maupun eksklusif? Ketika kita katakan, ini HP saya, ini kebenaran. Lalu kemudian, wah dasar kamu itu sombong, eksklusif. Ya, nyatakan kebenaran, itu HP saya, satu-satunya HP saya itu benar. Tidak, gak selalu kayak gitu kok. Waktu kita nyatakan kebenaran belum tentu itu sombong.
Belum tentu itu eksklusif. Waktu kita nyatakan Yesus itu satu-satunya juru selamat, itu betul bisa dianggap orang sombong dan kita pun bisa menyombongkan diri dengan kebenaran yang kita percaya. Tetapi kita juga bisa nyatakan itu dengan kerendahan hati. Kita kasih tahu orang kebenaran. Kita nyatakan kebenaran itu secara objektif, bukan demi kesombongan kita. Itu namanya menyatakan kebenaran secara objektif. Banyak orang berpendapat bahwa orang Kristen itu sombong dan eksklusif karena apa yang diajarkan membuat orang tersebut yakin bisa masuk surga. Ya, semua orang Kristen, semua orang yang percaya kepada Kristus, dosanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas salib, maka yakin masuk surga. Agamanya benar, kita bisa mengenal Allah yang sejati, itu kebenaran. Tapi apakah ketika kita yakin demikian itu pasti sombong, pasti eksklusif? Tidak. Justru Tuhan Yesus memberikan perintah kepada semua murid-muridnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu kasih yang tidak sombong, kasih yang tidak eksklusif, itu kasih yang rendah hati. Meskipun kita punya kebenaran, tapi kita mau mengasihi sesama kita yang belum mendapatkan kebenaran. Kalau orang tahu yang benar, lalu orang itu langsung dicap sombong dan eksklusif, itu salah. Gak selalu demikian, meskipun bisa demikian ya. Nah, kalau kebenaran itu dari Allah sendiri lalu kita menyatakannya dengan kerendahan hati dan hormat, itu bukanlah kesombongan maupun keeksklusivitasan. Itu objektif dan mengasihi mereka. Ya, justru Bapak Ibu sekalian yang mengatakan semua agama itu benar, berarti dia menyangkal statementnya itu ya, bahwa tidak mungkin ada satu ajaran agama yang benar. Karena waktu dia mengatakan semua agama benar, semua ajaran benar, itu berarti dia menyatakan satu-satunya ajaran yang benar adalah mengatakan semua agama itu benar. Nah, ini rumit ya, memang pikirannya agak susah ya mengerti. Tapi memang gitu, dia sedang menyangkal statementnya sendiri. Gak mungkin hanya ada satu ajaran yang benar. Dia sedang mengatakan ajaran itu benar, satu-satunya yang benar. Waktu dia katakan tidak mungkin hanya ada satu ajaran yang benar, dia katakan ajaran itu yang paling benar. Berarti dia menyangkal dirinya sendiri. Tapi waktu kita katakan hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu agama yang benar, hanya ada satu ajaran yang benar, kita nggak menyangkal kebenaran itu sendiri. Itu benar. Hanya satu kok. Kita tidak menyangkal kalimat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam pembahasan surat 1 Yohanes ini, Yohanes sedang memberikan peringatan kepada orang Kristen bahwa jangan pikir bahwa ajaran tentang Tuhan Yesus Kristus boleh diterima semuanya. Asal ngomong Yesus, itu pasti orang itu benar. Jangan terima semua pengajaran yang pengajar-pengajar juga yang mengajarkan Yesus juru selamat. Belum tentu dia itu menyatakan Yesus yang asli, Yesus yang sesungguhnya. Jangan terima semua ajaran. Ya, terima satu ajaran yang benar, yaitu dari Alkitab. Jangan pikir yang penting sebut nama Yesus pasti sama benarnya. Tidak demikian. Konteks zaman itu, Bapak Ibu saudara sekalian, ada sebagian orang-orang Kristen atau guru-guru Kristen ya. Mereka sebut mereka Kristen, tetapi mengajarkan Yesus yang bukan diajarkan oleh Alkitab. Nah, ini berarti dia mengajarkan Yesus yang lain. Yesus yang palsu itu mirip dengan Yesus yang asli. Kita nggak mungkin tertipu dengan yang bukan Yesus ya. Orang Kristen pasti tidak mungkin tertipu dengan pengajaran yang bukan Yesus Kristus atau bukan Alkitab. Tetapi kita sangat mudah tertipu dengan Yesus dengan yang lain, embel-embelnya. Alkitab plus yang lain. Kita sangat mudah tertipu. Banyak guru-guru mengajarkan Yesus yang lain pada waktu itu. Nah, ini berarti Yohanes mengatakan jangan percaya setiap pendeta. Jangan percaya setiap vikaris. Jangan percaya setiap orang yang sudah diberikan otoritas untuk mengajar firman Tuhan. Ini dalam konteks Kristen. Bukan berarti saya mengatakan tidak menghormati penatua, tidak menghormati pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan harus dihormati. Ya, penatua harus dihargai. Karena dia bekerja memuliakan Tuhan, berkorban demi kerajaan Tuhan, harus hargai. Tetapi yang maksud saya adalah kita jangan percaya buta. Namanya pendeta pasti baiklah. Namanya penatua pasti terhormat. Tapi perlu dihati-hati bahwa ada ajaran yang salah ternyata. Dan belum tentu dia mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab. Maka
pengajar di dalam gereja itu sangat sulit. Ya, maksudnya sulit tuh kualifikasinya. Kualifikasi pengkhotbah harus sekolah 4 tahun. Waktu saya lulus, Bapak Ibu sekalian, saya lulus STT ya, itu kan dapat jabatan vikaris ya, itu vikaris dari gereja. Kalau STH atau MTH itu dari sekolah Alkitab. Nah begitu diteguhkan, oke, kamu vikaris sinode, gitu ya. Langsunglah masuk ke GRI Semarang. Saya pikir-pikir ada bagusnya juga yang khotbah itu lebih banyak pendeta, bukan saya. Karena saya baru 3 tahun belajar Alkitab, itu pun sambil rumit-rumit ya, kadang banyak yang lupa juga. 1 tahun praktek di Solo ya waktu itu 2015. Terus yang khotbah minggu harus siapa? Apakah saya kemudian, saya harus khotbah semua? Saya enggak. Ada bagus juga kebijakan gereja lokal itu, katakan pendeta harus lebih banyak khotbah. Dan demikian juga ya peraturan dari Sinode GRI, namanya pendeta itu lebih banyak khotbah daripada vikaris. Nggak boleh vikaris itu lebih banyak, namanya vikaris kok, baru lebih muda kayak gitu ya. Maksudnya lebih muda, lebih baru, pendeta kan lebih tua ya. Vikaris itu PDM, pendeta muda, pendeta tua ya. Jadi yang sudah tua itu pendeta, lebih pengalaman maksudnya ya. Kalau lebih pengalaman harusnya lebih bijaksana dalam membedakan ajaran, kayak gitu ya. Waktu saya melayani juga lulus sekolah STT, ya saya masih belajar juga lah. Mungkin kalah sama yang sekolah Striska udah berkali-kali ya, saya kalah itu ya. Tetapi namanya pelayanan betul-betul harus dikerjakan baik-baik dan hati-hati kepada pengajar. Nah itu kualifikasinya harus betul ya, karena tafsiran bisa beda, ya ajaran bisa beda, nggak semua vikaris sama, nggak semua pendeta sama, nggak semua mahasiswa praktek setahun sama, ya itu berbeda-beda. Maka Yohanes sangat memperingati jemaat supaya berpikir kritis. Nah tema khotbah kita pada hari ini adalah berpikir kritis terhadap semua ajaran, termasuk gereja kita. Ya, termasuk gereja kita harus pikir kritis. Sekarang waktu berkhotbah itu yang dilatih apa? Pikiran dan hati kita kan. Kalau kita akhirnya menerima makanan yang busuk, kotor, kita buang. Tapi kita mau makanan itu sehat, baik buat tubuh kita. Nah itu penting. Dengan cara apa? Berpikir kritis. Ya, berpikir kritis, menerima segala berkat dari Tuhan. Ada yang salah nih. Oke, salahnya minor. Ya udahlah, rapopo ya, rapopo. Tapi kalau salahnya mayor, salahnya prinsip, kita coba doakan hamba Tuhannya. Terus kalau berani pas salaman nanti, Pak, kayaknya ada yang salah tadi Pak, gitu ya. Itu kalau berani, kalau mau cari masalah gitu ya. Kalau mau berdebat gitu ya, itu bisa juga, nggak apa-apa sebagai wujud kasih. Kita nggak pengen kok ada ajaran yang salah di gereja kita. Harus berani. Kalau nggak berani, saya jemaat, saya bukan siapa-siapa. Lapor ke pengurus kan lebih jabatannya ya dekat-dekat lah sama pendeta gitu ya. Pengkhotbah itu bisa berikan seperti itu ya. Nah di suratnya ini Yohanes sedang mengkritisi ajaran kristologi yang salah. Bila ada para guru yang mengajar tentang siapakah Yesus Kristus tetapi tidak sesuai dengan Alkitab, tolak. Ya, tolak ajarannya dulu. Tolak ajarannya, tapi coba kasihi pribadinya. Jangan langsung tolak juga pribadinya ya. Tolak ajarannya dulu. Bahkan Yesus katakan kepada para murid, kamu lihat orang Farisi, munafik ya, munafik. Semua pakaian rapi-rapi, doa di pinggir jalan, kasih persembahan, perpuluhan, kenceringan banyak ya, bunyi keras. Senin puasa, Kamis puasa, oke, tapi itu munafik. Dia cuma mencari pujian diri. Tapi Tuhan Yesus katakan, dengarkan ajarannya. Ajarannya masih benar, kenapa? Orang Farisi itu ahli perjanjian lama. Orang Farisi ngajarin 10 hukum Taurat. Orang Farisi ajarkan Mesias yang akan datang. Terima ajarannya. Tapi pribadinya tolak karena munafik, karena jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita berelasi dengan orang, bisa lihat pribadinya, bisa lihat ajarannya atau tingkah lakunya. Kalau ajarannya yang salah, kita kritisi ajarannya dulu. Tapi kalau pribadi yang salah, nah kita doakan. Terus kita mau mengasihi dia dengan cara Tuhan seperti apa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Nah pada waktu itu, Yohanes sudah jelas bahwa Yesus yang asli adalah Yesus memiliki 2 natur. Satu pribadi tapi natur Allah,
dan natur manusia. Ini yang benar, ini ajaran Alkitab. Oke? Percaya Yesus 100% Tuhan, Yesus juga ketika inkarnasi dia mengambil natur manusia, menambahkan natur manusia ke dalam pribadinya, sehingga Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Ini ajaran yang benar. Waktu Yesus jadi manusia, dia tidak menghilangkan natur ilahinya. Ya terserah dia mau seperti apa ya. Dia jadi manusia, tetap dia Allah. Dia sudah manusia, tetap dia Allah. Dia Allah tapi manusia. Itu 100% Allah, 100% manusia. Dia mengambil natur manusia. Tetapi ada orang-orang Kristen tuh gak setuju doktrin tersebut, ajaran tersebut. Kenapa? Karena bagi mereka terpengaruh filsafat Yunani, mereka katakan bahwa materi ini evil, materi ini jahat. Buktinya apa? Ya, materi ini bisa membusuk dan juga mati. Ya, kita bisa sakit, kita menderita ya. Pokoknya materi ini jahat lah. Maka dari itu, gak mungkin Tuhan yang ilahi itu jadi manusia. Lalu mereka mengatakan bahwa Allah menjelma menjadi manusia itu gak bisa. Tapi Allah memakai kostum manusia seperti cosplay. Ya, seperti cosplay kita pakai kostum nih. Jadi Naruto ya gitu ya. Kemudian jadi apa? Raja dan ratu satu hari. Ya, pakai mahkota, pakai jubah. Itu pakai kostum aja. Tapi apakah dia raja? Apakah dia Naruto misalkan ya? Enggak. Dia tetap bukan pribadi itu. Maka waktu Yesus memakai kostum manusia, dia tetap Allah. Tapi penampakannya seperti manusia. Nah itu namanya doketisme. Banyak pengajar itu Tuhan Yesus Allah loh. Saya orang Kristen, saya percaya Yesus. Tapi Yesus itu Allah, gak mungkin jadi manusia. Lalu waktu Yesus di atas kayu salib, ya itu sebagai penampakan saja. Itu kostumnya saja yang luka-luka. Yesus enggak seperti itu. Nah ini adalah doktrin kristologi yang salah. Tolak seperti itu. Tolak doketisme. Karena mereka terlalu mementingkan roh. Ya, materi ini udahlah, gak apa-apa ya, rusak, gak penting. Tapi konsekuensinya kalau percaya Yesus Allah saja, waktu dia jadi manusia itu pakai kostum doang, maka dia bukan juru selamat. Ini konsekuensinya. Harus setuju sama doktrin ini. Ya, maksudnya kalau yang ngajarin doketisme berarti dia setuju Yesus bukan juru selamat. Ya kita nggak setuju tentu ya, tapi konsekuensinya demikian. Maka ini ajaran yang salah. Itu yang Yohanes benci. Kenapa sih ada orang-orang yang ngajar seperti itu sih? Loh kalau Yesus bukan manusia, bagaimana dia menyelamatkan manusia? Dosanya dosa manusia kan, kita kan berdosa. Bagaimana Yesus bisa menyelamatkan kita kalau Yesus gak jadi manusia, kalau itu kostum saja. Berarti Yesus menyelamatkan kostum manusia saja dong. Dan itu menyingkari pengorbanan Yesus Kristus. Tidak ada solusi bagaimana manusia menyelesaikan masalah dosanya. Dan akhirnya semua manusia layak dan pasti masuk ke neraka. Karena Yesus Allah saja. Kalau Allah tetap jadi Allah saja, semua manusia masuk neraka. Tetapi Allah mau jadi manusia sehingga ada manusia yang Tuhan pilih dan kasihi itu dapat selamat di dalam diri Yesus Kristus yang menyatakan pengampunan dosa kepada kita semua. Oke, jelas ya? Yohanes katakan kepada orang-orang Kristen, sudah Yesus yang benar itu Allah dan manusia. Jangan percaya Yesus Allah saja, kayak gitu ya. Kemudian tiba-tiba ada muncul lagi ajaran yang lain, yaitu namanya Cerintianisme. Ya, Cerintianisme ini adalah Yesus itu betul Allah, betul manusia, tapi bergonta-ganti. Ini kayak Sabellianisme. Sabellianisme kan Bapa jadi Yesus, Yesus jadi Roh Kudus. Cuman beda-beda bentuk, satu Allah. Ya, tapi Cerintianisme itu mengatakan Yesus Allah, Yesus manusia, tapi bergonta-ganti juga. Satu sisi Yesus punya dua kepribadian, ya, yaitu kepribadian Allah, ya, Yesus melakukan mujizat, itu Allah. Terus kemudian Yesus menangis, Yesus lelah, Yesus sakit, yaitu manusia. Berganti-ganti, kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang jadi Allah. Loh Yesus enggak gitu. Waktu Yesus lakukan mujizat, itu dengan kemanusiaannya juga. Dengan doa kepada Tuhan. Ya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu Tuhan juga yang mati. Bukan cuma kemanusiaan Yesus. Yesus itu enggak bisa dipisahkan. Karena dia satu pribadi dengan dua natur. Kalau kita pisah-pisahkan terus, kita mengenal dua Yesus.
Satu Yesus Allah, satu Yesus manusia. Itu enggak benar. Ya, ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan dalam kehidupan Yesus. Alkitab jelaskan Yesus Tuhan, anak Allah, dan Yesus juga adalah anak manusia. Jadi Yesus itu anak Allah dan anak manusia, bukan anak Allah saja atau anak manusia saja. Itu yang Alkitab jelaskan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara 1 Yohanes 4 ayat 1. Di situ Yohanes mengingatkan kembali, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Jadi pembawaannya Yohanes itu sangat lembut. Maksudnya jangan percaya setiap roh itu apa? Jangan percaya setiap ajaran, teaching, ya roh gitu ya, spirit. Yaitu karena apa? Teaching itu sangat mempengaruhi roh kita. Kita dipengaruhi oleh teaching atau ajaran atau iman kita kan ya. Begitu iman kita apa, roh kita akan melakukan apa juga. Itu maksudnya Yohanes jelaskan demikian. Tetapi Yohanes katakan ujilah, dites dulu roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini nasihat yang sangat tulus, sangat berprinsip, sangat didasari oleh kasih kepada pembacanya. Yaitu nasihat yang bukan sifatnya praktis. Ya, ayo lakukan kebaikan, ya bermurah hati, memberi kepada sesama, bukan. Tetapi nasihatnya itu sangat prinsip, yaitu apa? Hati-hati terhadap ajaran. Waspadailah dirimu dan ajaran yang beredar. Ya, ini adalah nasihat yang Rasul Yohanes jelaskan, yaitu jangan percaya kepada semua ajaran. Ajaran yang kita dengar, ya tidak boleh langsung diterima, tetapi dipikir dulu. Ya, dipikir, direnungkan, baru diterima. Dipikir, direnungkan, diuji bahkan ya. Diuji oleh apa? Penguji ajaran adalah bukan kita ya, bukan pendapat kita. Tapi Alkitab itu sendiri menyatakan apa? Alkitab ngomong apa? Ajaran orang itu ngomong apa? Nah itu baru kita bisa lihat mana yang benar. Kalau bertentangan, Alkitab nggak mungkin salah. Orang lain mengajarkan Alkitab mungkin salah. Maka dari itu, kalau salah orangnya berarti kita bisa kritisi orang tersebut atau ajarannya juga. Ajaran yang kita dengar tidak boleh langsung saja dipercaya. Kita percaya kepada setiap roh, setiap ajaran, jangan ya. Yang harus kita percaya sepenuhnya adalah firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana melakukan nasihat Yohanes ini? Ya, caranya adalah kita sendiri dituntut untuk membaca firman. Ya, bergumul dengan firman, dan juga mengerti firman Tuhan, dan guru besar yang pertama yang mengajarkan firman Tuhan itu adalah Roh Kudus. Maka waktu baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian harus berdoa dulu. Nggak boleh baca Alkitab, Bible reading, ya kita langsung baca. Nggak boleh. Kita harus doa dulu, karena apa? Roh Kudus dalam hati kita yang mengajar kita bagaimana menafsirkan Alkitab pertama-tama. Setelahnya kalau kita bingung, ya mungkin karena tafsiran manusia sendiri ya, tafsiran roh kita sendiri itu menafsir juga. Satu tafsiran Roh Kudus, satu tafsiran diri. Terus kita bingung nih, yang mana sih yang benar? Tanya ke pengkhotbah, tanya ke seminar, speak misalkan yang kemarin kita ikuti. Nah itu mempertajam, membuat kita tuh kritis, dan akhirnya setelah kita punya komitmen, setelah kita punya kebenaran itu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Rasul Yohanes memberi nasihat itu sangat komprehensif. Jangan percaya setiap ajaran, tapi uji. Berarti sebelumnya kita sudah belajar firman Tuhan dulu. Sudah tekun baca firman, sudah punya kebenaran bahwa prinsip dasar kebenaran kita itu Alkitab doang. Gak ada yang lain. Hanya Alkitab. Dan bila guru-guru pengajar yang menyatakan hal yang bertentangan dengan Alkitab, maka kita bisa menghakimi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita itu selalu setiap hari menghakimi kok. Cuman penghakiman kita itu apakah objektif sesuai Alkitab, sesuai kebenaran objektif, atau sesuai subjektif kita, atau like or dislike kita. Saya suka pengkhotbah ini, keren, ganteng kayak gitu ya. Atau karena ajaran Alkitab mengajarkan demikian, kita harus suka apa. Rasa suka, rasa tidak suka ditentukan Alkitab. Karena kita pengikut Yesus Kristus. Kita menghakimi benar, salah, baik, buruk, semua dari Alkitab, bukan pandangan kita. Maka kalau pandangan kita muncul berbenturan, nah itu di situ kita harus menggumulkannya dan harus kembali kepada Alkitab. Itulah arti reform. Orang reform selalu lihat Alkitab. Alkitab ngajarin apa sih?
waktu kita bergumul dalam mengambil keputusan tertentu ya. Jadi Yohanes jelaskan banyak loh guru-guru palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Guru-guru palsu aja seolah-olah melakukan amanat agung. Ya, pergi ke seluruh dunia tapi ngajarin Yesus yang lain. Kenapa kita diam? Kenapa kita tidak aktif? Kenapa kita tidak pergi juga untuk mengajarkan atau memberitakan Yesus yang sejati itu? Ini adalah pergumulan besar pada gereja mula-mula pada waktu itu. Selain penganiayaan fisik dari Kekaisaran Romawi maupun orang-orang Yahudi, tetapi juga yang terjadi adalah serangan-serangan ajaran yang palsu tentang Yesus Kristus. Maka nasihat Yohanes ini sangat penting agar gereja tetap kuat dari serangan-serangan ajaran palsu. Yohanes katakan umat Tuhan harus berpikir kritis. Ya, umat Tuhan harus berpikir kritis terhadap semua ajaran yang beredar. Jangan pikir semua pendeta sama, pengajar sama, semua Kristen sama. Jangan pikir semua gereja sama. Harus kritis. Ada gereja yang palsu, ada gereja yang asli, ada gereja yang setengah benar, ya, ada yang seperempat benar, bahkan kita tahu sepertiga benar. Wah, kita teliti dan kemudian kita tentukan kenapa kita pergi kemana, mendengar yang mana. Yaitu dasarnya firman Tuhan. Kemana firman Tuhan ada kita cari. Bukankah itu pengikut Yesus Kristus? Kemana kebenaran ada kita terus rindu mengejarnya, menemukannya. Karena kita adalah murid kebenaran. Maka Yohanes katakan ajaran itu harus diuji dengan Alkitab, ya, dengan firman Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan tekun, filter kita itu sudah muncul kok. Ya, seperti filter di akuarium ya. Filter kita itu kan semakin bersih, semakin bagus kalau kita terus baca firman Tuhan. Ya, terus mendengarkan firman yang bagus-bagus, yang benar. Ketika kita mendengarkan ajaran yang salah, oh sudah tahu, ini salah, ini nggak benar. Terus kelemahannya di mana? Tapi bukan untuk menghakimi ya dengan sembarangan, enggak. Tapi untuk berbuat baik, ya, untuk mendoakan, ya, untuk bisa agar pengajar-pengajar itu hidup dengan benar dan mengajarkan dengan benar juga. Maka Bapak Ibu sekalian, semakin kita baca Alkitab, semakin kita ikut PA, ikut seminar, itu akan memperlengkapi kita menjadi orang Kristen yang kritis. Ya, kritis tidak tentu jadi tidak bijaksana dan ceroboh ya. Kritis itu bisa tenang sekali ya, tetap baik, kokoh ya imannya, terus berelasi dengan orang juga tetap hormat, tetap rendah hati. Padahal dia kritis orangnya. Dia bisa tahan bicara dia bisa diam di waktu yang tepat. Dia kritis, dia melihat, menilai orang sekali udah tahu orang ini seperti apa. Ada yang salah seperti apa, didoakan khusus untuk apa. Wah, ini adalah orang yang kritis, sangat bagus. Dan Tuhan menginginkan kita seperti itu. Seperti Roma 12 mengatakan, berubahlah akan pembaruan akal budi. Karena pikiran itu mempengaruhi hati kita. Hati kita akan ditunjukkan dengan perbuatan kita. Maka Tuhan itu selalu ya menekankan, ayo pikiran kita tuh berubah. Pola pikir kita berubah. Ya, pola pikir kita berubah, perilaku berubah. Ya, itu yang Tuhan inginkan ya. Guru palsu akan membawa orang Kristen kepada kebodohan rohani dan kesakitan rohani yang luar biasa besar. Maka Rasul Yohanes betul-betul memberi perhatian besar, jangan sampai kamu dengerin ajaran yang salah. Apalagi sekarang ada YouTube, ya. YouTube kita dengerin ini, dengerin itu, aduh pusing ya. Harus denger yang mana? Paling mudah ya langsung filternya apa? Reform. Wah, itu paling mudah tuh. Reform sermon, ya, reform preaching. Pasti lebih baik. Ya, tapi kalau mulai nama-nama yang gak jelas ya, hati-hati ya dengar khotbah-khotbah dari teologi tertentu. Ya. Tapi kalau Alkitab yang dijelaskan pasti kita mau nurut ya, mau belajar. Ayat kedua, 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Ini dimaksudkan kalau ada roh Allah itu adalah Roh Kudus ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ini penekanan Rasul Yohanes. Roh Allah mendorong orang itu mengakui firman Tuhan. Ya, Roh Allah itu mendorong kita untuk terus mengakui kebenaran firman Tuhan. Yesus siapa sih menurut Alkitab? Allah, setuju.
Yesus siapa menurut Alkitab? Manusia. Setuju juga, udah, titik. Gak perlu ada koma, tapi, rasanya gak demikian, enggak. Bila seseorang itu mengakui Yesus sebagai Allah dan manusia, adalah Allah dan manusia, itu berasal dari Roh Kudus sendiri. Nah di sini kata manusia di sini ya, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Kata Yunaninya adalah sarx, ya, S-A-R-X. Nah sarx ini mengacu kepada desire of the flesh, ya, keinginan daging. Yesus Kristus bisa lapar, keinginan dagingnya adalah makan. Allah nggak bisa lapar, Allah nggak bisa tidur. Yesus Kristus capek, ya pernah kan di kasus tertentu, di kisah tertentu, Yesus terbaring di perahu, terus angin besar menggoncang dia, tetap tidur loh. Karena apa? Lelah. Itu sarx ya, itu desire of flesh tuh, makan, minum, tidur gitu ya. Yesus punya desire tersebut dan itu sedang merepresentasikan bahwa Yesus adalah manusia. Ini maksudnya Yohanes. Manusia itu punya darah dan daging. Allah nggak punya darah dan daging. Malaikat nggak ada darah dan daging. Hanya manusia yang punya darah dan daging. Itu adalah natur manusia. Nah para penganut doketisme percaya bahwa Yesus menjadi daging, tapi itu hanya seperti kostumnya saja ya, bukan betul-betul manusia. Itu penampakannya saja. Ibarat kita, Bapak Ibu Saudara melihat ilmu teknologi yang begitu canggih, ada orang membuat robot, tapi mirip manusia. Nah itu pandangan doketisme. Ya, di depannya itu manusia, kelihatannya penampakannya manusia, tapi dalamnya itu bukan manusia, gak ada darah dan daging. Ya kayak robot kayak gitu ya. Itu adalah ajaran doketisme dan ajaran Alkitab menyatakan Allah jadi manusia, firman jadi daging. Nah kemudian di ayat 3, mari kita lanjut lagi ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh anti Kristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah pada ayat 3 ini Yohanes sedang menjelaskan dengan cara yang menegasikan. Kalau orang itu mengakui Yesus 100% Allah dan 100% manusia, itu berasal dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengakui Yesus salah satunya saja, Yesus itu manusia saja, Yesus itu guru saja, bukan Tuhan, itu tidak berasal dari Allah. Itu roh antikristus. Itu pengajaran antikristus. Kalau yang pengajaran yang benar sesuai Alkitab itu berarti pengajaran Kristus. Karena Yesus sendiri menyatakan demikian di dalam firman-Nya. Itu adalah roh antikristus yang mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Itu bukan, ya, itu bukan kebenaran. Nah, inilah dua ajaran yang saling bertentangan, yaitu berasal dari Alkitab atau bukan Alkitab. Berasal dari Allah orang itu atau tidak berasal dari Allah. Harus bedakan. Ajaran yang berasal dari Alkitab bertentangan dengan ajaran yang bukan dari Alkitab. Pribadi yang berasal dari Allah pasti bertentangan dengan pribadi yang tidak berasal dari Allah. Selalu ada pertentangan. Ini representasi good and evil, right or wrong, truth or false. Itu representasi dua ini ada jelas. Nah kemudian di ayat 4-6 Yohanes menyimpulkan semuanya bahwa dia tuh menjelaskan bahwa ada dua identitas dengan dua dunia yang berbeda. Ya, mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 5-6 bersama-sama. Nah ini kesimpulan lagi, diulang lagi oleh Yohanes bahwa kita itu harus sadar bahwa meskipun kita itu sama-sama manusia, sama-sama tinggal di satu bumi yang sama, tapi ada dua identitas yang berbeda dan dua dunia yang berbeda. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 4 ayat 4-6 ya. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami.
itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Yohanes jelaskan ya, yang satu spirit of truth, yang satu spirit of error. Yang satu benar, roh kudus, roh kebenaran, yang satu salah, roh anti Kristus, roh anti Alkitab. Ini menyatakan para komentator ya. Para komentator menyatakan bahwa ini adalah two spirits at war. Ya, dua roh yang sedang dalam peperangan karena bertentangan. Dua roh yang saling berperang tidak bisa bersatu seperti air dan minyak ya. Dan dua roh ini juga merepresentasikan roh kebenaran dan roh kepalsuan. Jadi beda ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara soal pernikahan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab kan mengajarkan bahwa kita harus menikah dengan yang seiman dan sepadan. Ya kan, betul ya? Nah, itu kenapa? Karena supaya satu-satu sama-sama satu roh itu, satu ajaran itu. Bahkan ada hamba Tuhan Gary mengatakan harus satu gereja, ya, satu anggota. Ya memang ya, sekarang lebih ketat. Sebenarnya bukan rumit-rumit, bukan untuk mempersulit orang menikah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, supaya demi kebaikan itu sendiri. Kalau kita tahu ada two spirits at war, ya, antara Ukraina dengan Rusia, memangnya enak gitu hidup 1 tahun dengan peperangan? Ruginya banyak, penderitaannya banyak. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, menikah itu sudah jelas kok, Alkitab katakan harus yang seiman dan sepadan. Supaya apa? Two spirits at peace, bukan two spirits at war terus. Maka itu kebijakan-kebijakan ya coba kita nurut dulu, dengar dulu, terima dulu, supaya demi kebaikan kita sendiri. Nah, supaya dalam satu institusi manusia yang paling intim, paling pertama, paling utama, jangan sampai ada peperangan dan menghancurkan satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai suami tidak mengasihi istri, istri tidak menghormati suami. Jangan sampai ada satu spirit of truth, satu spirit of error, maka harus punya standar kebenaran. Bukan dari suami, bukan dari istri, bukan dari anak, standar kebenarannya disodorkan dari Alkitab dulu. Ya, belajar doktrin Alkitab dulu ya. Belajar striska dulu doktrin Alkitab. Sumber kebenaran ini kok. Ya udah, waktu berdebat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang satu dosa, satu yang benar, ya ikuti yang Alkitab. Ya bukan ikuti dia juga ya. Saya benar kok suami misalkan ya. Istri salah, ikutinya jangan suami juga. Ya, tetap Alkitab. Tapi Alkitab itu diterima oleh sang suami, maka tetap utamanya kita ikut Alkitab, bukan ikut suami. Suami menolong kita supaya kita ikut Alkitab. Nah itu harusnya ya dalam perdebatan. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan suami dan istri ini Kristen. Sama-sama Kristen, cuman masalahnya beda teologi. Satu karismatik, satu Lutheran, satu Calvinis, satu Reform, satu Pentakos misalkan ya. Bermacam-macam. Bagaimana solusinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Solusinya adalah kalau ada pilihan yang muncul, perdebatan yang muncul, kita harus belajar kembali ke Alkitab. Terus kalau memang itu sama-sama baik atau mending lah ya baik, coba yang namanya adalah mengalah. Ya coba mengalah. Saya dikasih nasihat oleh seorang yang bukan dari gereja ini ya. Sebelum saya menikah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang itu memberi nasihat. Ya, orang itu sudah ada pengalaman. Ini bukan Kristen ya, bukan Kristen dia juga bukan dari gereja, ngobrol-ngobrol aja. Tapi dia punya pengalaman yang cukup buruk lah di dalam pernikahan ya. Kemudian dia katakan suatu nasihat, udah pokoknya dalam pernikahan itu adalah kita tuh belajar mengalah. Mengalah dari pasangan kita, kurang lebih gitu. Ya, tapi dia baru dapatkan setelah dapatkan bijaksana itu bijaksana umum ya. Ini umum setelah pernikahannya kurang baik ya. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, saya coba eksposisi belajar Alkitab, ternyata memang ada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengalah juga loh. Ada, itu di kitab Yakobus ada, kita tuh ngalah. Dalam arti apa? Kalau memang itu di antara dua pilihan ini, itu yang sama-sama baik. Sama-sama baik lah. Ya sama-sama mau baca kitab apa, Mazmur atau Matius? Wah, jangan, harus suami, pilihan suami, kepala keluarga ya. Harus baca Matius. Lah, udahlah istri pengen bacanya Mazmur misalkan kan. Itu sama-sama benar kan? Ngalah aja. Jadi kalau sama-sama benar, kita mengalahkan ego kita.
Ya, toh sama-sama benar, sama-sama bagus ya. Kita ego, tapi kita nggak boleh ngalah juga sama dosa. Ya, kalau memang berdosa, karena kalau dia berdosa, yang celaka dia dan aku. Maka kita larang, kita tentang, kita tolak segala yang sifatnya dosa. Maka Bapak Ibu Saudara untuk bisa betul-betul supaya lebih baik dalam menjalankan institusi di satu institusi itu, ada satu sisi harus mengalah juga. Ya, mengalah, belajar mengalah satu dengan yang lain dan belajar kalahkan ego diri. Karena ego diri ini selalu berdosa. Ya, harus menyangkal diri dan pikirkan kemuliaan Tuhan. Saya waktu menikah Bapak Ibu Saudara kan dapat pengalaman baru ya, ucapan-ucapan selamat itu ya. Ya selamat ya, semoga jadi nakoda yang baik untuk mengarungi bahtera rumah tangga ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya lucu juga ya, ada yang ucapan kayak gini ya beberapa. Ternyata itu memang dalam arti itu tuh banyak pertentangan. Dari luar ombak besar, dari dalam juga ya perbedaan pribadi natur manusia. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengarungi institusi itu dengan baik? Ya harus dengan dasar firman Tuhan yang benar. Ya, maka dalam bagian ini ya kita bisa lihat kalau kita sama-sama punya dasar kebenaran Alkitab, itu kita akan lebih mudah lah untuk bisa mengembangkan kerajaan Allah. Nah, pada bagian ini Yohanes katakan manusia itu ada dua jenis identitas, ya. Satu berasal dari Allah, satu tidak berasal dari Allah. Yang berasal dari Allah akan menarik orang-orang yang berasal dari Allah. Ini rumusnya ya. Kalau kita dari Allah, kita tuh lebih menarik ya, kita lebih menarik bagi orang-orang yang berasal dari Allah juga. Ya, karena apa? Sama-sama sumbernya. Bahayanya kalau kita orang Kristen, tapi kita tidak menarik bagi orang Kristen lainnya. Nah, mungkin kita belum sungguh-sungguh di dalam Allah. Atau kita belum sungguh-sungguh Kristen. Dan bahayanya kalau kita Kristen, tetapi kita lebih tertarik kepada orang-orang yang non-Kristen. Jangan-jangan kita bukan berasal dari Allah. Karena kita senangnya sama yang non-Kristen kok. Wah, bahaya sekali. Berarti harus diinjili. Kenapa pemuda-pemuda suka sama yang non-Kristen? Mungkin dia nggak suka sama Kristus kok. Benci sama Kristus. Sehingga dia pilih yang bukan dari Kristus. Pada itu Bapak Ibu saya mengerti identitas ini sangat baik sekali. Kalau kita memang dari Allah, senang sama hal-hal yang dari Allah. Tetapi sebaliknya Yohanes katakan yang berasal dari dunia menarik orang-orang dunia juga. Dunia mau mendengarkan mereka dan senang dengan mereka karena dia keduniawian hidupnya. Jadi ini adalah rumusan yang pasti. Kalau kita hidup secara duniawi, yang tertarik dengan hidup kita adalah orang-orang duniawi juga. Tetapi kalau kita berasal dari Allah, hidup kudus di hadapan Allah, yang tertarik dengan kita juga adalah orang-orang yang berasal dari Allah. Nah, tugas orang Kristen adalah kita berasal dari Allah, tetapi menarik orang-orang yang tidak suka dengan Allah. Berat sekali. Kita berbuat baik kepada orang-orang duniawi. Kita mendoakan mereka, kita menjangkau mereka untuk menyembah Kristus. Itulah kenapa tugas penginjilan itu adalah tugas paling berat. Ya, tugas penginjilan itu adalah tugas paling berat karena kita dengan two spirits at war. Yang satu berasal dari Allah. Yang satu tidak berasal dari Allah. Pasti bertentangan, susah. Maka solusinya bagaimana? Ya harus minta anugerah Tuhan supaya dia mau dengar kebenaran, mau percaya Alkitab dulu. Bukan percaya kita. Manusia itu sementara kan ya. Ya, manusia itu sementara kita mati, nanti orang itu kalau percaya sama kita, dia terhilang juga, tersesat juga. Tapi kalau percaya Alkitab, Alkitab nggak akan pernah hilang dalam dunia ini. Maka kita sandarkan yang negur itu Alkitab, bukan mama, bukan papa. Mama papa cuma nyampaikan aja apa yang firman Tuhan ngomong ke kamu anak-anak. Kayak gitu. Jangan semua tanggungkan ke kita waktu kita bicara soal kebenaran. Perhadapkan mereka itu kepada kebenaran itu. Kita cuma pengantara kok. Kita cuma pengantar ke Alkitab. Kita tuh di tengah, bukan utama. Kita bukan kebenaran, sumber kebenaran, bukan ya. Nah, inilah dua identitas dan dunia yang berbeda. Kita yang dari Allah tolak hal-hal duniawi. Mereka yang tidak berasal dari Allah
menolak ajaran-ajaran Alkitab. Identitas yang berasal dari Allah, Yohanes katakan akan mengalahkan para pengajar palsu dan roh anti-Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak mengakui Yesus sebagai manusia, mereka kan rajin penginjilan kan ya, rajin penginjilan dengan kemeja putih ya, dan bawahan hitam. Yang paling mereka takutkan adalah ketemu orang Kristen reform ya. Karena langsung keras juga kan. Ayo mau coba bahas Alkitab? Ayo jelaskan tentang Yesus, tunjukkan ayatnya. Kita bisa, harusnya bisa ya, harusnya. Jangan sampai kita juga, oh iya benar ya, dia benar juga Yesus bukan manusia ya. Wah, jangan. Karena apa? Roh kita lebih besar. Kok bisa ya? Kita tuh lebih pintar daripada pemimpin gereja sesat. Kita itu lebih pintar daripada orang yang belajar kitabnya masing-masing. Karena apa? Roh Kudus di dalam diri kita lebih besar. Cuman masalahnya adalah kita kurang latihan. Kita kurang latihan. Itu yang membuat kita bertemu dengan orang tuh kagok, ya, malu, sungkan. Mereka ajaran sesat tapi karena sering latihan rutin, itu jadi gaya hidup saja. Ya seperti kita nyetir lah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita nyetir mobil atau motor tiap hari kita sudah hafal, nggak perlu dipikir lagi. Tapi kalau kita cuma tahu teori, terus tidak pernah lakukan, maka kita pun akan gelagapan kalau ketemu dengan orang yang roh antikristus bertemu dengan roh Kristus ya di dalam diri kita nggak bisa juga. Karena apa? Kurang latihan. Ya, kita mau latihan. Nah ini namanya praktikum ya atau PKL. Harusnya gereja punya program PKL ya, praktek kerja lapangan supaya apa? Kita bisa mengabarkan Injil. Kita orang reform. Ya. Kita mudah untuk menyanggah orang-orang yang mengajar ajaran yang sesat. Ini ada Alkitabnya kok. Firman Tuhan berkata demikian. Nah, itulah gunanya kelas Striska misalkan. Meskipun Striska ini pun sebenarnya kurang berlatih kan. Itu lebih ke arah satu arah, terus ada tanya jawab. Tetapi sebenarnya kalau mau betul-betul praktek kerja lapangan itu kita bertemu dengan orang tersebut. Betul-betul mengabarkan Injil. Nah itu perlu ya kita coba pikirkan, coba kita lakukan. Supaya firman Tuhan itu betul-betul hidup dalam hidup kita. Firman Tuhan itu betul-betul real. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang tidak tahu ya, gereja kita ini, ya gereja kita itu boleh kok. Orang mau konseling ke hamba Tuhan tuh boleh. Tanya aja, Pak mau ngobrol tentang ajaran-ajaran ini gimana? Janjian, appointment. Oh, hamba Tuhan sangat suka juga ya. Asal jangan kelamaan ya. Ngobrol yang butuh apa? Jangan ngomong yang nggak butuh gitu ya. Butuh apa? Tanya apa? Saya jawab apa? Sesuai Alkitab. Dan ketika kita bersentuhan itu namanya praktek firman Tuhan. Ya, pribadi per pribadi. Itu sangat bagus. Kita kabarkan Injil. Bapak Ibu Saudara jangan sungkan ya kalau mau konseling, mau ngobrol. Hamba Tuhan itu udah tahu kok teori konseling adalah kita keep, doakan. Ya, kalau yang bukan konseling kan terima hal-hal sensitif, digosok ya. Makin sip gitu ya. Jadi gosip ya. Nah, itu salah. Tapi bagi hamba Tuhan itu diterima, buangnya kemana ya? Sampah-sampah ini ditelan ya, buang ke Tuhan. Didoakan ke Tuhan, beres. Jadi jangan pikir Bapak Ibu Saudara sekalian ya, hamba Tuhan jangan direpotin. Ya mungkin ada hamba Tuhan yang kalau kerepotan bisa stres juga ya. Namanya itu burnout. Banyak hamba-hamba Tuhan di Amerika, Bapak Ibu Saudara sekalian berhenti jadi pendeta lagi karena itu sering konseling ya. Ya, tercemar pikiran-pikiran buruk, realita berdosa, dia nggak kuat. Itu juga bisa. Tapi kalau saya sudah buka seperti ini ya harusnya saya kuat ya atau hamba Tuhannya kuat ya. Jadi ya dengan kekuatan dari Tuhan ya tentang dari Yesus Kristus ya itu harus belajar berdoa bawa ke Tuhan. Yang utama itu curhat ke Tuhan, bukan curhat ke manusia. Tapi Tuhan bisa pakai manusia untuk bisa menolong kita. Ya jangan doa ke Tuhan terus tidak cari pertolongan ya kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam hukum bangsa Israel di Perjanjian Lama, ketika Tuhan menjadi raja bangsa Israel, yaitu ketika zaman Musa, itu belum ada raja kan ya. Siapa raja orang Israel? Yaitu adalah Tuhan sendiri. Itu namanya sistem teokrasi.
Dan sistem teokrasi ini nggak akan terulang lagi sampai kapanpun. Itu hanya ada di bangsa Israel, pimpinannya Musa, terus sebelum ada raja. Sebelum ada raja itu dipimpin nabi dan imam. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tuh kasih peraturan kepada bangsa Israel. Yaitu seperti ini. Konsekuensi nabi palsu atau nabi penyesat adalah hukuman mati. Karena Tuhan rajanya ya, Tuhan rajanya. Dan itu berarti kebenaran yang menang. Nah mari kita baca Ulangan 18 ayat 20. Ulangan 18 ayat 20. Ini juga sempat ya dipakai untuk menegur nabi-nabi palsu seperti itu ya. Mari kita baca buka suara. Ulangan 18 ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Nah kalau dalam konteks bangsa Israel, begitu pengajar palsu muncul, Yahweh itu bukan Allah. Allah itu adalah aku misalkan, mati dia. Kalau ngajarin Allah yang lain, mati. Karena dalam konteks bangsa Israel dan Allah sendiri jadi raja bangsa Israel. Itu namanya teokrasi ya. Maka poinnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, poin dari ayat ini bukan berarti kita harus menghakimi para pengajar terus hukum mati. Bukan ya, menghukum mati para pengajar palsu atau antikristus itu. Melainkan pada waktu Allah membuat peraturan bagi bangsa Israel secara khusus pada waktu itu. Peraturan itu khusus bagi bangsa Israel. Pada waktu itu tuh Tuhan menekankan sangat pentingnya pengajaran. Kalau ada nabi palsu, mati dia. Kurang ajar kamu ya, ngajarin ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini bangsaku, ini umatku, ini bangsa Israel yang aku pimpin. Kamu ngajarin Tuhan yang lain, mati. Yang menghukum mati siapa? Orang Israel sendiri. Keluarganya sendiri kalau perlu. Matiin keluarganya sendiri. Karena apa? Ajaran itu begitu penting. Gak boleh sembarangan ajar yang salah. Karena Tuhan rajanya pada waktu itu. Tapi karena kebebalan bangsa Israel pengen minta raja, kasih raja Saul. Tuhan gak ada teokrasi lagi, semuanya jadi demokrasi semua. Silakan demokrasi kamu pikir ya. Dan akhirnya kan kita gak berani kan, ada ajaran yang salah kita langsung ayo bunuh, kafir, matikan, kayak gitu enggak. Karena sudah berubah sistem pemerintahan jadi demokrasi, republik dan lain-lain ya sudah. Pemimpinnya manusia yang atur. Nah maksud dari ayat ini adalah bila ada yang mengajarkan hal yang salah yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu tuh sudah kartu merah. Sudah kartu merah, bukan kartu kuning lagi. Kartu merah, ajaran yang sesat tentang Yesus, tentang keselamatan, kartu merah. Maksudnya apa? Kita boleh demo dia. Kita boleh turunkan dia dari mimbar ini. Kita bisa protes. Tidak ada tempat bagi ajaran yang palsu atau pengajar palsu dalam gereja Tuhan. Kita boleh disiplin dia. Bahkan yang paling terakhir, kalau dia masih ngajarin yang salah nih. Misalkan ya, sudah ditegur ajarannya yang salah. Udah dikasih kesempatan kembali kan, pengampunan. Yuk boleh khotbah lagi di mimbar atau di dalam kelas sekolah minggu. Masih ngajarin Yesus itu hanya Allah saja loh. Bukan manusia loh. Nah ini hukuman terakhir adalah diekskomunikasi. Keluar dari gereja ini. Kamu bikin masalah di gereja ini. Karena apa? Pengajaran. Itu bisa bikin pecah gereja. Karena pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka dari itu di gereja yang sejati, Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja yang sejati, salah satu hal yang dapat membuat hamba Tuhan tidak jadi hamba Tuhan lagi, pendeta tidak jadi pendeta lagi, vikaris tidak jadi pendeta lagi adalah apa? Ajaran palsu dari pendeta atau hamba Tuhan tersebut. Bapak Ibu Saudara bisa berhentikan saya kalau saya ajarin ajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Berhentikan, gak perlu pengajar seperti itu. Turunkan saya, buang kalau saya tidak mengajarkan firman Tuhan seperti itu. Kalau saya ajarin yang salah, Bapak Ibu Saudara boleh tegur. Ya, Alkitab ngajarinnya ini, Bapak kok ngajarin yang itu? Tegur. Kalau saya masih bandel, masih gak bertobat, masih ngajarin yang salah, bisa berhentikan demo. Ya, gereja demo ini ngajarin hal yang salah ya. Enggak, maksudnya ya udahlah lapor ke atasan ya. Lapor ke sinode. Ya, ini Vikaris Marvin ajaran yang sesat gitu ya.
Oke, dipanggil sinode, kasih surat peringatan, bertobat nggak dalam 6 bulan? Kalau nggak bertobat, keluar gitu ya. Nah, waktu orang-orang Yahudi mau membunuh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, ingat, orang Yahudi, ahli Taurat, para imam itu kan PL banget kan, ya perjanjian lama banget kan. Dia itu menggunakan ayat ini, ya mereka itu gunakan Ulangan 18 untuk membunuh Yesus. Karena apa? Yesus dianggap sebagai nabi palsu, nabi sesat. Tadi seperti bacaan bertanggapan yang barusan kita baca, dia mengaku sebagai anak Allah, kita harus bunuh, harus matikan dia. Dia sudah menghujat Allah. Nah mereka pakai ayat ini untuk mematikan Yesus Kristus. Cuman ini sudah beda kan, teokrasi, satu lagi kerajaan. Maka mereka nggak bisa bunuh Yesus lagi dengan ayat itu karena kerajaan Romawi itu melindungi kehidupan setiap masyarakatnya. Maka mereka memakai agama untuk memakai politik untuk menyelesaikan agenda agama Yahudi tersebut, yaitu membunuh Yesus. Karena Yesus itu sudah mengajarkan hal yang sesat. Yesus sudah mengklaim dirinya anak Allah, menganggap dirinya anak Allah, berarti itu penghujatan kepada Allah, harus dihukum mati. Jadi orang Yahudi itu pakai ayat Ulangan ini untuk membunuh Yesus. Dan memakai Pilatus juga untuk menyelesaikan agenda agamanya. Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kematian Yesus Kristus. Mereka pakai firman Tuhan kok. Sayangnya orang Yahudi, ahli Taurat, para imam, kepala itu, mereka itu tidak terima ajaran yang benar. Yesus kan mengajarkan hal yang baru memang. Tapi sebenarnya hal yang baru itu sesuai dengan firman Tuhan perjanjian lama. Makanya PL itu disebut sebagai bayang-bayang, PB itu sebagai penggenapan. Harusnya orang yang belajar PL itu langsung klik sama pengajaran Yesus dan mereka adalah orang-orang yang akan mengikut Yesus. Dan bukan orang buta Bartimeus yang mengatakan, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Harusnya bukan Bartimeus. Harusnya adalah ahli Taurat, imam kepala. Yesus anak Daud kasihanilah kami yang berdosa. Tapi mereka mengeraskan hati, bebal ya. Sehingga mereka gak mau terima firman. Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes ini ya. Mereka berasal dari dunia. Karena begitu terima firman Tuhan mereka tolak kok. Mereka hidup dalam keduniawian, kemunafikan. Itu ahli Taurat dan orang Farisi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menggunakan pikiran kita, hidup kita ya. Kita harus kejar pengajaran firman Tuhan yang sejati. Di mana ada firman Tuhan yang sejati diberitakan, kita coba dengar, kita mau taat. Ya, zaman-zaman dulu saya waktu masih sekolah S1 ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, entah kenapa lah ya. Tuhan itu menggerakkan saya kalau ada seminar dari gereja manapun loh ya. Ketika ada brosur dari gereja manapun, saya mau ikut kalau saya bisa. Ya. Karena mau apa? Cari firman. Padahal gereja itu belum tentu gereja sejati ya. Tapi ya kalau ada waktu namanya pemuda ya. Terus pemudanya juga bukan kuliah yang sibuk-sibuk, kuliahnya ya ekonomi lah, manajemen gitu ya. Masih ada waktu-waktu kalau ada acara gereja saya ikuti. Ya datang sendiri ya, kadang-kadang maju KKR sendiri di gereja lainnya yang gak ada orang kenal ya. Wah, tapi dari satu sisi saya kemudian semakin sadar, oke, semua gereja itu gak sama. Semua ajaran itu gak sama. Waktu kita itu terbatas, tenaga kita terbatas, harus pilih yang sehat, pilih yang enak. Sama seperti kita pilih restoran setelah ibadah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pilih yang enak, pilih yang sehat, pilih yang bagus, pilih yang langka kalau bisa. Nah, gereja ini langka Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di Solo aja cuma 1 loh, bayangkan ya. Geri Solo ini, terus khotbahnya yang paling lama lagi hari Minggu. Ya, nanti jemaatnya juga jadi langka juga ya. Karena apa? Karena mau dengar khotbah yang lama. Justru orang di luar sana itu ingin dengar khotbah yang singkat. Yang 15 menit selesai, beres, udah seneng gitu ya. Yang penting dapat firman. Lah 15 menit itu kita mungkin buang air besar tuh 15 menit Bapak Ibu Saudara sekalian ya mungkin ya. Kita ngabisin waktu buang air besar sama dengar firman kayak gitu. Enggak ya. Tapi kita mau dengar firman, menikmati, belajar lebih banyak.
dari Tuhan sendiri. Nah, di situ kita diperlengkapi sebagai orang Kristen yang setia. Jangan egois mencari yang kita mau saja dalam kehidupan ini. Jangan pilih-pilih firman Tuhan yang mau kita dengar, yang kita rasa enak. Itu beda ya. Kita pilih berdasarkan Alkitab, dengan pilih berdasarkan selera saya yang enak, kita bisa dengar salah juga khotbah tersebut. Asal firman Tuhan itu dari Alkitab, jelasin Alkitab, terima aja. Ya, itu selera firman Tuhan kita akan berubah juga. Kita mau belajar hati mendengar. Mari kita waspada terhadap setiap ajaran, pakai rasio kita ya untuk berpikir kritis mengenai apa yang kita dengar. Yang membedakan manusia dengan seluruh ciptaan lain adalah rasio, akal budi. Kalau kita nggak gunakan akal budi dalam memahami firman Tuhan atau mengenal Allah, kita sia-sia. Maka firman Tuhannya lama ya di dalam gereja ini, supaya apa, rasionya terus di otak kita dipijat, ya, dipijat, hati kita dibentuk, diolah seperti tanah liat menjadi bentuk yang indah. Kritislah terhadap setiap ajaran apapun, karena itu akan mempengaruhi arah hidup kita. Mari kita juga rela agar rasio kita itu terus dibaharui oleh firman Tuhan senantiasa. Jangan sombong, ya, jangan sombong. Apalagi yang masih muda ya, yang masih muda. Saya tahu kok ajaran yang benar, masih muda loh ya. Orang tua saya nggak dengerin. Loh, orang tua lebih pengalaman berkali-kali lipat umurnya dari kamu dan dia sudah menentukan ini yang benar, gereja ini yang benar, ajaran ini yang benar, anak nggak dengar, itu berarti anak sombong. Dia anggap semua yang saya tahu benar. Selera saya yang paling penting, itu egois sekali. Itu nggak baik ya. Kita harus rendah hati dan orang yang rendah hati pasti diberkati Tuhan. Dan diberikan banyak anugerah oleh Tuhan. Mari kita sama-sama coba gunakan rasio kita. Ya, berpikirlah kritis terhadap firman Tuhan. Bukan pikir kritis soal kerjaan. Kalau dapat uang banyak baru kritis. Wah, berdoa siang dan malam, bukan. Kalau kita mau dengar firman Tuhan, berdoa. Sebelum ke gereja, berdoa. Sebelum baca Alkitab, berdoa. Itu yang akan mengubah mindset kita. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan. Pada hari ini kami boleh sedikit membahas kembali surat 1 Yohanes. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan penghiburan kepada kami. Baik kami yang di dalam letih lesu dan beban berat, baik secara fisik maupun secara rohani kami. Kiranya Tuhan tolong supaya kami bisa menggunakan seluruh hidup kami untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Kami mau Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus, kami juga mau Tuhan dipimpin oleh firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati setiap kegiatan kami selanjutnya hari ini. Kiranya kami boleh menguduskan hari Sabat sesuai yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.